Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga belajar dimanapun berada, berikut saya akan membagikan sebuah panduan tentang bagaimana mengoperasikan aplikasi Justimate, yaitu salah satu aplikasi video conference berbasis webinar free, ya, melalui laptop. Nah, disarankan di sini Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, kita menggunakan Chrome karena lebih kompatibel dengan webnya Jitsi, ya. Oke, aplikasi ini sedikit berbeda dengan beberapa aplikasi video conference lainnya. Di sini kita menggunakan Jitsi berbasis web, ya, kita langsung ke web, tidak terdownload seperti aplikasi lainnya seperti Zoom, TeamViewer, Webex, Zoho dan sebagainya. Kita berbasis web, maka kita harus siapkan tools browser. Disarankan di sini kita menggunakan Chrome. Silahkan dibuka Google Chrome-nya. Ya, jika sudah terbuka, kita berkunjung ke web Jitsi dengan cara mengetik jit.c, ya, kemudian .meet, enter. Bisa dengan cara itu, atau bisa kawan-kawan ke Google aja lalu tulis Jitsi Meet, ya. Ini ya, ada webnya di bagian atas, Jitsi Meet, ya. Kemudian klik OK. Di sini kita akan start. Ketika masuk tampilan seperti ini, kawan-kawan langsung bisa membuat room class, ya. Kemudian kita langsung masuk ke room untuk mendapatkan link yang akan kita kirim ke peserta meeting atau peserta didik kita yang ingin bergabung di kelas digital ini. Oke, tapi saya sarankan sebelumnya kita mengatur dulu profil kita. Caranya di kanan atas ada pengaturan, ya. Di profile, set your display name, silahkan masukkan nama kawan-kawan dan email, ya. Ini bukan mendaftar, ya. Jitsi Meet ini free, tidak terregistrasi atau tidak login. Kita langsung berbasis web, mudah dan simpel digunakan. Intinya untuk memasukkan nama ini supaya mudah dikenal di dalam ruang meeting nanti atau di dalam kelas daring nanti, mudah dikenal nama kita, ya. Kemudian ini ada beberapa pengaturan, silahkan disesuaikan kameranya, terus mikrofonnya seperti apa, profilnya, kalender jika mau dikoneksi dengan Google Calendar untuk pengaturan jadwal meeting atau pertemuan daring, ya. Di sini language-nya tidak ada bahasa Indonesia, ya, English. Oke, jika sudah oke, kita buka kelas baru. Misalnya di sini saya mau buat kelas daring, pelatihan. Ini contoh aja. Oke, jika sudah menulis atau menginput nama kelasnya, silahkan go. Ya, kita akan terkoneksi ke dalam webinar Jitsi, ya, Jitsi Meet. Bisa dilihat di bagian atas ini nama kelas kita. Ini durasi lamanya meeting atau daring. Terus kawan-kawan bisa di bagian bawah ini ada
tiga tombol ya, tiga ikon ini. Satu dari kanan ini ada start stop kamera. Ketika saya mengklik stop, maka kamera saya akan nonaktif dan tertulis nama saya. Nah, ini nama saya yang tadi saya masuk lewat profile waktu login masuk ya, untuk pengaturan. Tadi kalau kita tidak masukkan nama, maka ini akan otomatis mengganti nama sesuai keinginan aplikasi. Oke, ketika saya mengaktifkan kamera, ya seperti ini. Kemudian untuk soundnya ini ya, bisa dinonaktifkan mode ya. Kalau kita menonaktifkan logo audio ini, maka suara kita tidak terdengar oleh peserta lainnya. Ya, saya akan memperkenalkan beberapa fitur yang ada di aplikasi ini. Yang pertama, kita ingin mendapatkan link supaya peserta didik atau peserta meeting itu bergabung dengan kelas daring latihan ini. Untuk mendapatkan link, kawan-kawan, di kanan bawah ada bulatan tanda seru putih, diklik. Ya, ini link meeting kita ya. Sangat mudah sebenarnya, tanpa harus di-copy dari nama nama kelas kita. Kita tinggal tambahkan aja tanpa spasi. Di sini bisa lihat di menu bar. Ya, bisa dilihat di menu bar. Ya, meet.jit.c ya, garing kelas daring latihan ya. Ini di copy bisa dengan cara seperti ini ya, bisa juga dengan cara untuk mendapatkannya di sini, klik. Kalau misalnya mau dipasang password, silahkan add password, misalnya 12345, lalu kawan-kawan copy linknya ya. Setelah itu, linknya ini mau diinformasikan lewat apa? Kalau saya, karena beberapa kali mengelola kelas daring, saya punya grup. Bisa dilihat riwayat grup gimana proses saya memandu kelas daring. Ini barusan saya daring dengan anak-anak kelas 6. Ya, caranya gini, kita harus mengcombine dengan beberapa aplikasi medsos yang memudahkan kita untuk mengirim link ya, atau menginformasikan bahwa kelas sudah dibuka atau room meetingnya udah dibuka. Bisa di sini saya informasikan masuk kelas sudah sekarang. Klik link kelas 6 aja, tidak perlu buka Jitsi, nanti otomatis masuk ke Jitsi. Oke, saya kirim seperti ini di link kelas 6. Saya informasikan ayo masuk. Nah, oke, anak-anak langsung masuk ke kelas dan kelasnya akan ramai ya. Dan bisa dilihat ya, kelasnya seperti ini, satu persatu masuk, dan tampilannya juga seperti ini. Saya akan memandu kelas ini dengan pembelajaran ya, dengan persentase file yang sudah saya siapkan, dan kemudian saya membuka kelas tanya jawab. Oke, yang berikut saya akan memperkenalkan beberapa fitur juga. Bisa dilihat di kanan ada titik 3. Ini ada menu pengaturan, more action. Ya. Nah, di atas adalah profil kita. Seperti ini yang dari awal kita masuk. Ada pilihan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah manage video quality. Kawan-kawan bisa mengatur video kawan-kawan yang nanti akan tampil, apakah low bandwidth, low definition, standar, atau HD ya. Semakin tinggi maka semakin terang hasilnya, semakin bagus video, tapi lumayan membutuhkan koneksi data juga yang mendukung. Oke. Kemudian yang berikut, view full screen. Kawan-kawan, ini untuk menampilkan tampilan Jitsi ini secara full ya, tanpa kelihatan menu bar webnya. Kita seakan-akan dalam sebuah aplikasi ya,
ternyata ini adalah sebuah web. Oke, untuk kembali ke ya exit full screen bisa seperti tadi. Kemudian yang berikut start live streaming ya. Ini jika kawan-kawan mau live streaming ya, mau live streaming apa yang kawan-kawan presentasikan ya di YouTube ya. Jadi proses live ini akan proses diskusi atau meeting atau pembelajaran ini akan di live langsung ke YouTube. Caranya klik live streaming tadi, lalu kawan-kawan sign in with Google, di mana posisi akun YouTube kawan-kawan. Oke, tinggal nanti di klik aja ya, dimasuk ke Google kawan-kawan. Ya, yang berikut ada start record. Kita bisa merekam proses presentasi kita lewat webinarjitsi.org. Tapi ini agak berbeda, sedikit kelemahan dengan software-software webinar lainnya. Di sini recordnya akan tercombine dengan Dropbox ya. Jadi dia akan mengirim hasil rekaman kita itu ke Dropbox. Maka saya sarankan supaya filenya masuk ke Dropbox, kawan-kawan harus buka dulu atau download dulu Dropbox-nya, kemudian daftar atau login dengan Google kawan-kawan. Ini gratis ya, udah gratis. Ya, setelah itu tinggal mengklik start record, maka di sini akan muncul record ya, proses record. Recording is on. Ya, proses record ini langsung filenya akan dikirim ke Dropbox. Ya, untuk menghentikan silakan klik stop recording. Ya, Recording has stopped. Oke. Kemudian di bawahnya share YouTube video. Oke, masukkan nama YouTube kawan-kawan di sini, linknya, lalu share. Ya, yang berikut ya blur my background. Ya, blur my background ini kita akan membuat blur di mana posisi kamera kita. Misalnya di samping kiri kanan, atas. Untuk tampilannya saya pikir ini tidak terlalu penting ya, ini hanya tambahan untuk modifikasi tampilan. Kemudian setting, ini pengaturan profile, kalender ya, pengaturan moderator dan sebagainya. Ini mic peserta bisa dinonaktifkan ketika masuk, misalnya ini ya, everyone star mode. Kemudian menyembunyikan start hidden. Kemudian kita bisa membuat peserta semua mengikuti kita ya. Bisa biasa centang atas bawah seperti ini. Setelah itu oke. Ya, nah yang berikut setting ya, setting mute everyone. Ini kawan-kawan bisa menonaktifkan semua mic peserta atau siswa dalam satu klik. Oke, maka semua peserta yang masuk ini akan dinonaktifkan semua mic-nya ya. Nah, kemudian speaker stats ini untuk mendeteksi speaker kita, mengetes, mengukur speaker. Oke, ini live feedback dan view shortcut ya. Bisa dilihat ini ada memudahkan kita nanti dalam proses bisa menggunakan tombol-tombol ini ya. Nanti kalian bisa pelajari aja ya. Itu menu. Kemudian yang di segi 4 ada bulatan segi 4 ini untuk mengatur tampilan-tampilan foto atau video peserta ini ya. Ini bentuk list ya, ini bentuk kotak-kotak, nanti akan ramai jika sudah masuk semua ya. Bisa dilihat di samping kiri, di kiri ada 3 icon, share your screen, raise hand, dan chat ya. Oke,
ketika kawan-kawan ingin mempresentasi materi yang langsung dilihat oleh peserta atau siswa, tinggal nanti pilih share your screen. Ya, tapi pastikan dulu file yang mau kita presentasikan itu sudah terbuka seperti ini ya. Oke, lalu pilih application window, lalu cari di mana file yang akan kita share. Oke, silahkan misalnya fotonya, lalu tinggal klik share seperti itu. Untuk berhenti, klik stop share. Ya, kita kembali seperti itu ya. Kemudian seperti aplikasi-aplikasi webinar lainnya, ada fasilitas raise hand. Ini untuk izin, minta izin saya mau apa gitu, mau bicara atau mau bertanggapi atau memberi tanggapan. Ya, seperti ini nanti di video peserta yang muncul akan kelihatan bulatan biru seperti ini. Oke, jika ada peserta yang mengangkat tangan seperti ini, artinya dia memohon izin untuk berbicara. Nah, tugas kita dan moderator adalah mengaktifkan mic-nya supaya yang bersangkutan bisa berbicara dan terdengar oleh semua orang. Yang berikut ada fasilitas chat. Di sini kita bisa berkomunikasi ya dengan yang lain, mungkin saling sapa, halo, selamat datang, ya, dan sebagainya. Selanjutnya, kawan-kawan, aplikasi ini bisa mendukung juga via smartphone. Untuk tutorialnya saya sudah bagikan. Bagi kawan-kawan yang menggunakan aplikasi ini untuk pembelajaran membuka kelas digital, ya, atau kelas daring, silahkan, mungkin siswanya bisa menggunakan handphone di rumah masing-masing. Dan untuk guru saya sarankan sebenarnya sih lebih efektif jika live-nya menggunakan laptop. Ya, sekilas proses pembelajaran dalam jaringan dengan Jitsi Meet. Ini saya terapkan pada SD Negeri 87 Ambon di kelas 6. Dan beberapa kelas juga di mana saya mengajar di kelas tersebut. Dalam mengisi 2 minggu waktu libur ini atau belajar dari rumah, saya memanfaatkan aplikasi ini. Nah, ini contoh kita informasikan di grup. Oh, ini grup daring saya ya, kelas 6 daring. Saya mengelola beberapa kelas untuk mengisi liburan anak-anak atau belajar dari rumah ya, karena virus COVID-19. Ya, ini saya umumkan hari ini mata pelajaran PAI. Nah, ini karena jadwal saya malam, cuman karena bertabrakan dengan kelas lain, saya ngambilnya sore. Tapi karena jadwalnya bertabrakan dengan kelas lain, maka Pak Guru ambil siang. Ya. Kemudian mereka sangat aktif di grup ini. Kira-kira jam berapa, Pak? Ya, saya kembali di sini. Jam 4 sore kita ganti aplikasi ya. Ya. Kemudian karena ini saya awalnya jalan dengan Zoom dengan keterbatasan 40 menit yang via free, saya mengarahkan mereka untuk menggunakan aplikasi Jitsi Meet ya. Oke, ini saya beri panduannya, link YouTube yang sudah saya buat. Install di aplikasi Jitsi Meet di HP. Itu video panduannya, silahkan dinonton sampai selesai. Oke, mereka sangat aktif. Baik Pak, saya sekaligus sudah coba daftar ya, sudah berhasil bagian ya. Kemudian di sini oke, Bapak Kepala Sekolah juga mendukung ya, jadi komunikasi dengan siswa serta orang tua murid ya. Disarankan kawan-kawan kisi-kisi materi sudah harus dibagi di grup ya. Ini ada teknik juga ketika kita membagikan
hal-hal penting yang menjadi atau menuntut supaya mereka serius membacanya di grup WA ini kita harus kunci seperti ini ya, supaya tidak ada komentar, hanya admin yang bisa berkomentar ya. Terus saya informasikan grup kita tutup sementara sambil persiapan jam 4 sore. Kalau kita mulai jam 4 sore maka ya ini karena jadwal malam tidak ada ya, sebagai himbauan tetap di rumah masing-masing, jangan keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain demi keselamatan kita bersama. Nah, ini materi sekilas saya kirim ya, garis besar materi supaya dari jeda waktu kurang lebih 5 jam sebelum kelas daring dibuka, mereka bisa ada stimulus, ada penguatan awal yang sudah mereka pelajari. Seperti ini. Saya informasikan juga ini adalah pokok-pokok materi yang akan kita bahas jam 4. Silahkan dipelajari ya. Harap orang tua perhatikan jadwal ini menggunakan aplikasi Jitsi Meet dan Quizizz. Oke, saya beri penguatan karakter juga ya di sini. Ketika sudah mulai masuk kelas daring atau tiba saatnya mau dibuka, minimal 20 menit kita informasikan lagi ke peserta didik atau WA group ya. Oke, seperti ini mereka cukup aktif ini ya, tanggapan anak-anak. Kemudian sudah tiba saatnya kelas dibuka, baru saya mengirim link untuk masuk ke kelas. Ini contoh link Jitsi Meet ya. Ayo masuk, oke, dan mereka langsung masuk semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah hari ini kita terhubung dengan 30 anak ya, dalam kelas daring. Sebelum mulai, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca suratul Fatihah masing-masing. Pembacaan surat Al-Fatihah mulai. Selesai. Oke, Amin. Pak Guru akan bacakan peraturan tentang pembelajaran dalam jaringan ini. Silahkan disimak dan dilaksanakan. Yang pertama, kita saling sapa, saling menghargai satu dengan yang lain. Yang kedua, ikuti instruksi Pak Guru ya. Jika diperintahkan mic-nya dinonaktifkan, maka nonaktifkan mic. Yang ketiga, dilarang saling menghujat atau mengeluarkan kata-kata yang dapat menyinggung teman yang lain. Yang keempat, jika ada yang ingin berkomentar atau berbicara, silahkan melalui mic ya, chat. Silahkan melalui chat atau bisa acungkan tangan, raise hand ya, lewat menu option di kanan bawah handphone kalian. Ya, hari ini kita akan belajar bersama tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan 30 partisipan atau 30 anak. Ini Pak Guru memantau kalian satu persatu. Nanti selesai itu kita diskusi. Yang mau berbicara melalui chat di bawah.
Nanti Pak Guru izinkan baru bicara. Ya. Oke, coba kita saling sapa. Syafira Sahupala. Ya. Oke, matikan kembali. Ya, kemudian Nur Aini. Nur Aini mendengar suara Pak Guru. Hadir, Pak. Ya, matikan kembali. Seperti itu ya. Jadi setelah bicara matikan lagi. Zara Aisyah. Zara Aisyah Are. Hadir, Pak. Nur Faiza Supri. Halo. Faiza. Ya, Pak. Ya. Mariam Go. Mariam Go mendengar suara Pak Guru. Iya, dengar. Oke, matikan lagi. Vidya Ramdhani. Dengar, Pak. Oke. Nesya Ramdhani. Hadir, Pak. Ya. Zalfa. Hadir, Pak. Oke. Putri mendengar suara Pak Guru. Putri di mana ya? Putri, halo Putri. Putri Muslimah. Hadir, Pak. Maaf, Pak. Ya. Dwi Cahya Amalia. Mendengar suara Pak Guru. Hadir, Pak. Oke. Iya, Pak. Matikan kembali. Rizkia Ahmad. Hadir, Pak. Ya. Rajiv Atamimi. Hadir, Pak. Ya. Oke, sebelum lanjut semua video diaktifkan. Videonya diperlihatkan semua. Rajiv. Nur Aini. Hadir, Pak. Ya, aktifkan video. Tekan kamera yang di bawah itu. Kameranya ditekan. Pak. Ya. Kemudian Rizky, Syafina, Imran, Safna, Zara Aisyah, Arey, Hadir, Pak. Ahmad Nizal, Hadir, Pak. ya, Rajiv. Pak. Iya, Pak. Ya, mantap. Oke, ada yang baru masuk. Ini teracak, tidak dapat kalau tidak disebutkan namanya. Tapi nanti ada absensi, ya. Jibril, Hadir, Pak. mantap. Oke ya. Sekarang semua video diaktifkan. Oke. Sambil menunggu video teman-teman yang lain diaktifkan. Hari ini seperti yang sudah Pak Guru sampaikan tadi bahwa jadwal untuk pendidikan agama yang direncanakan malam tapi dialihkan ke sore karena tabrakan jadwal. Sejak tadi kurang lebih 1 jam sebelum kita daring ini, Pak Guru sudah kirim beberapa materi-materi penting atau pokok-pokok materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Untuk sistemnya tetap seperti yang sudah-sudah, ya. Kita mungkin hari ini agak beda karena menggunakan aplikasi tidak seperti yang kemarin, melainkan kita menggunakan aplikasi yang baru saja Pak Guru latih tadi pagi, tapi kalian sudah luar biasa bisa masuk, ya. Bisa masuk. Nah, aturannya seperti yang sudah disampaikan tadi. Selama presentasi berjalan, jika ada yang ingin berkomentar lewat chat, ya, silakan diketik. Ada yang mungkin mic-nya tidak jadi atau tidak kedengaran suara, sambil jalan sambil chat di bagian kiri HP kalian itu ada segi 4, itu area chat, ya. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan
Guru tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Oke, demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bisa menjadi sumber referensi bagi kawan-kawan sekalian yang membutuhkan panduan atau video tutorial tentang pemanfaatan aplikasi Jitsi Meet dalam pertemuan online atau daring ataupun dalam pembelajaran daring. Ya, sekian dari saya. Jangan lupa like and subscribe serta komen dan share video ini sehingga saya terus termotivasi untuk membuat video-video panduan tutorial yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar.